Samsung Galaxy A33 dan A53 adalah HP yang serupa tapi tak sama. Tak sama tapi ada samanya. Mungkin dari kalian banyak yang masih bingung untuk memilih antara kedua HP ini. Atau mungkin ada yang punya budgetnya buat beli A33, tapi masih ragu-ragu apakah layak dibeli atau mending nabung sedikit lagi. Ya udah langsung aja kita coba cari tahu ada perbedaan apa antara A33 dan A53 ini. Seperti yang kita tahu, yang paling berbeda dari kedua HP ini adalah desain layarnya. A33 masih memakai water drop, sedangkan A53 memakai punch hole dengan bezel bagian bawah yang lebih tipis. Ini memang bikin A53 terlihat lebih premium, tapi bukan berarti A33 jadi terlihat murahan. Pas saya coba sendiri, A33 masih terasa premium. Mungkin karena layar dan bodi belakang kedua HP ini masuk ke frame samping, jadi mirip HP flagship. Kalau dibandingkan dengan HP Samsung di bawah 4 juta lain yang memakai desain water drop, terasa banget bedanya. A33 jelas lebih premium. Untuk desain layar memang berbeda, tapi kualitas panel yang dipakai sangat mirip. Sama-sama bagus. Bedanya paling A33 refresh rate-nya 90Hz, kalau A53 120Hz. Tapi itu pun nggak terlalu terasa perbedaannya ya. Masih sama-sama terasa smooth. Untuk desain selain layarnya, saya merasa hampir nggak ada perbedaan di antara keduanya. Paling beda di letak tombol sama letak SIM tray-nya. Sama frame samping A33 itu doff, sedangkan A53 glossy. Ya mungkin glossy gini agak mirip iPhone Pro series yang memakai stainless steel. Tapi karena bahannya plastik, menurut saya jatuh-jatuhnya lebih cakep A33. Overall sih, desainnya buat kelas menengah terasa premium walau material bodi belakangnya masih sama-sama menggunakan plastik. Kalau kemarin A32 dan A52 memakai chipset yang berbeda, kali ini A33 dan A53 memakai chipset yang sama persis. Jadi kalau masalah performa, keduanya juga terasa mirip. Multitasking juga sama-sama lancar, dan keduanya punya fitur RAM Plus hingga 8GB. Performa gaming di antara kedua HP ini juga sama. Untuk lebih detailnya, kalian bisa nonton video tes gaming Galaxy A53 yang sudah pernah kami bikin sebelumnya. Keduanya ada NFC, speaker juga sama-sama stereo dan support Dolby Atmos. Versi One UI-nya juga sama, dan keduanya dapat jaminan update Android selama 4 tahun. Fitur seperti link to Windows juga ada di kedua HP ini. Konfigurasi kamera kedua HP ini mirip. Di belakang ada 4 buah dan di depan ada 1. Tapi sensor yang dipakai di kamera utama, ultra wide, selfie, dan depth-nya berbeda semua ya. Yang sama cuma kamera makro. Tapi gimana dengan hasilnya? Saya cukup nggak nyangka pas melihat hasil kamera ultra wide di kedua HP ini secara side by side. Bisa dibilang hasilnya lumayan mirip ya. Memang di beberapa foto itu terlihat kalau di A33 kalah tajam dibanding dengan A53. Tapi di banyak foto lain, ketajamannya masih terlihat nggak beda jauh. Paling kalau di zoom baru kelihatan. Pas di kondisi low light pun begitu, masih terlihat cukup mirip. Dan kita tahu kalau kamera ultrawide Samsung A5 series itu mungkin yang tertajam di antara pesaingnya di kelas menengah. Jadi bisa dibilang ultrawide A33 juga impresif. Mungkin ini karena processing di ISP Exynos 1280 yang bagus ya. Kalau kamera utamanya, walau resolusi berbeda, tapi saya lihat ketajaman dan reproduksi detailnya juga mirip. Paling kadang ada sedikit berbeda di warna. Keduanya memang vivid, tapi A53 terlihat sedikit lebih vivid lagi dengan kontras yang sedikit lebih tinggi juga. Dynamic range kebanyakan sih sedikit lebih lebar di A53, tapi kadang malah ada yang lebih lebar di A33. Dan kalau saya perhatikan, hasil foto low light kamera utama di kedua HP ini juga mirip. Dan keduanya pun dilengkapi dengan OIS. Paling warna di A53 sedikit lebih vivid, jadi kelihatannya processing dari ISP Exynos-nya bagus. Kemarin ini di review A53, ada yang komen kalau hasil kamera A53 itu downgrade dibanding A52. Saya agak kurang setuju sih. Overall saya bilang ada improvement dibanding seri sebelumnya. Walau memang dia tuh processing warnanya berbeda, tapi itu kan lebih ke selera ya. Dan begini pas saya coba bandingkan kamera kedua HP ini dengan Galaxy S22. Mode portrait juga saya bilang hasilnya cukup mirip. Paling lagi-lagi warna di A53 sedikit lebih tinggi saturasinya dibanding A33. Dan dynamic range sedikit lebih lebar di A53. Apalagi pas foto backlight. Untuk fitur juga sama persis di antara kedua HP ini. Kamera makronya juga kurang lebih sama. Untuk kamera selfie, walau di atas kertas terlihat resolusi dan sensornya cukup berbeda jauh, tapi hasilnya itu nggak disangka lumayan mirip ya. A33 masih terlihat tajam. Efek sharpness-nya cukup tinggi, walau memang di A53 tajamnya terlihat lebih natural, tapi masih nggak beda jauh. Pas foto backlight juga dynamic range-nya terlihat cukup mirip. Paling ada sedikit perbedaan di skin tone-nya aja.
Untuk perekaman video, A53 unggul di ultrawide yang bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Kalau pilihan resolusi di kamera utama sama persis, bisa hingga 4K dan di Full HD ada pilihan 60 fps. Kalau untuk kamera selfie, keduanya bisa hingga 4K, tapi A53 ada pilihan 60 fps di resolusi Full HD. Tapi kalau hasilnya diadu di resolusi yang sama, di mata saya sih masih terlihat sangat mirip di antara kedua HP ini. Di beberapa kondisi seperti backlight memang kadang terlihat lebih terang di A53, tapi bedanya nggak terlalu jomplang. Keduanya sama-sama stabil pas rekam sambil jalan dan sama-sama ada fitur super steady juga. Kapasitas baterai kedua HP ini sama, dan karena Exynos 1280 sudah 5 nanometer, jadi baterainya sama-sama awet juga. Keduanya sudah support super fast charging 25 watt, tapi sama-sama nggak dikasih adapternya lagi di dalam box, jadi kita harus beli sendiri. Nah, kesimpulannya gimana? Kalau budget kalian di sekitar 6 juta, ya Galaxy A53 memang bisa menawarkan beberapa hal yang baik, seperti desain layar yang terlihat lebih cakep, dan kamera yang overall sedikit lebih baik. Tapi kalau kalian mau hemat sekitar 1 juta, saya rasa nggak masalah ambil Galaxy A33 5G. Asal kalian bisa kompromi dengan desain waterdrop yang menurut saya sih kalian pakai 2 minggu juga bakal terbiasa lah. Yang penting masih terlihat premium dan kualitas panelnya masih sangat bagus. Kamera pun walau resolusi lebih kecil tapi bedanya menurut saya tipis. Nah, semuanya ini balik lagi ke selera, kebutuhan, dan budget kalian. Jadi kalian pilih dengan bijak. Oke, itu dia perbedaan antara Galaxy A33 dan A53. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.